Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 7 Januari 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 9 ayat 4 sampai ayat yang kelima, yang berkata demikian. Sebab musuhku mundur, tersandung jatuh dan binasa di hadapanmu, sebab engkau membela perkaraku dan hakku sebagai hakim yang adil, engkau duduk di atas takhta. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, yang saya beri judul Nasib Musuh dari Orang yang Diurapi Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian ayat yang saya baca tadi adalah merupakan seruan doa dari Raja Daud. Dan itu bukan saja seruan dan doa, tapi itu kenyataan. Kalau kita baca sebelumnya, Daud bersorak-sorak, Daud memuji Allah, Daud bermazmur kepada Allah. Mengapa? Karena Allah melakukan bagiannya bagi orang-orang yang memusuhi dia. Dan saya mencatat nasib musuh Daud, nasib orang yang nasib musuh dari orang yang diurapi, yaitu Daud ini. Daud punya musuh-musuh. Nasib mereka itu saya mencatat ada 4 yang Tuhan lakukan bagi musuh-musuh Daud. Yang pertama, Tuhan membuat semua musuh Daud itu mundur. Mengapa? Karena Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud adalah orang yang dipilih Tuhan. Karena Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi Tuhan mengcover Daud dari segala musuhnya. Semua musuh yang pernah berhadapan dengan Daud di medan perang, tidak ada satupun yang memenangkan pertarungan peperangan itu, karena Allah membuat semua musuh Daud mundur. Yang kedua, musuh yang memusuhi Daud adalah Allah buat bukan saja mundur, yang kedua adalah tersandung. Tersandung tuh seperti kalau saudara dan saya berjalan kena batu tuh seperti kita hampir jatuh ya, tersandung. Nah, saudara boleh lihat itu di dalam kisah anak Daud, yaitu Absalom. Dia adalah anak Daud, tapi dia melakukan kejahatan terhadap Daud. Daud ayahnya, tapi Daud adalah orang yang diurapi Tuhan. Sehingga kisah hidup Absalom itu ketika dia mengendarai kuda bagal itu, saudara tahu dia kemudian tersandung pada ranting atau pohon dan mayatnya tergantung, sedangkan yang dikendarainya itu hidup. Allah membuat tersandung semua orang yang menjadi musuh orang yang diurapi. Karena itu Tuhan peringatkan saudara dan saya pagi ini, jika kita adalah anak, kita adalah siapa saja, kita tidak boleh melakukan kejahatan terhadap orang yang berkenan di hati Tuhan, terhadap orang yang diurapi Tuhan, terhadap orang yang benar-benar Tuhan mengcovernya. Yang ketiga, Allah menunjukkan bagaimana nasib musuh Daud. Orang yang memusuhi Daud yang adalah orang yang diurapi Tuhan, yaitu Tuhan membuat musuhnya jatuh. Saudara bisa lihat itu dalam kisah Goliat. Ketika Goliat dengan sombongnya menghadapi Daud, Goliat punya pakaian perang yang sangat dahsyat. Dan apa yang terjadi? Tuhan membuat Goliat bukan saja jatuh, tapi mati di tangan Daud. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini Tuhan membuktikan bahwa siapapun musuh Daud, Tuhan akan menghancurkannya dengan cara sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Tuhan menghancurkan Goliat. Goliat tidak mati di tangan saudara-saudara Daud. Mengapa? Karena saudara Daud bukan orang yang diurapi oleh Tuhan.
Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang pertama tadi musuh Daud mundur, yang kedua musuh Daud dibuat Tuhan tersandung, yang ketiga musuh Daud dibuat Tuhan jatuh, tapi yang keempat, Tuhan membinasakan musuh-musuh yang memusuhi Daud. Kita bisa lihat itu di dalam Goliat. Absalom, anaknya Daud, itu dibuat mati oleh Tuhan. Itu berarti Tuhan memperingatkan saudara dan saya pagi ini bahwa jika saudara dan saya adalah orang yang diurapi oleh Tuhan, jika kita hidup berkenan di hati Tuhan, jika kita adalah orang yang benar-benar memiliki hubungan intim dengan Tuhan, menjadi berkenan di hati Tuhan, Tuhan akan berhadapan dengan musuh-musuh kita. Dia bisa membuat semua musuh kita mundur, dia bisa membuat semua musuh kita tersandung, dia bisa membuat semua musuh kita jatuh, bahkan dia bisa membinasakan semua musuh saudara dan saya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi ini Tuhan mengajar saudara dan saya bahwa Allah tidak main-main dengan musuh yang mencoba memusuhi orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada bagian yang Daud pernah alami ketika dia menari di hadapan tabut Allah. Dan kemudian anak perempuan dari Saul merendahkan Daud. Dan Alkitab berkata Allah kemudian membuat anak perempuan Saul itu menjadi mandul. Allah menghancurkan setiap bagian yang mencoba memusuhi orang yang diurapinya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di tahun yang baru ini Allah mau mengajar saudara dan saya melalui firman hari ini bahwa mari kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi musuh orang yang diurapinya. Karena jika kita menjadi musuh orang yang diurapinya, kita pasti mengalami 4 hal dari 4 bagian tadi. Kita bisa tersandung, kita bisa jatuh, kita bisa mundur dibuat Tuhan. Tapi yang bahayanya kalau kita dibinasakan oleh Tuhan. Tapi saya percaya saudara yang mendengarkan firman ini adalah juga orang-orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Orang-orang yang mencintai Tuhan. Dan orang-orang yang tahu bagaimana bersikap terhadap orang-orang yang diurapi Tuhan. Supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tapi jika saudara dan saya adalah orang yang diurapi Tuhan, kita tidak perlu takut. Siapapun musuh kita, ingat Allah akan membela kita. Allah akan membuat musuh kita mundur. Allah akan membuat musuh kita tersandung. Allah akan membuat musuh kita terjatuh. Bahkan Allah sanggup membinasakan musuh kita. Karena itu kita tidak usah takut waktu kita mengangkat tangan kepada Allah terhadap musuh-musuh kita. Maka Allah akan turun tangan untuk melakukan 4 hal kepada musuh-musuh kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak memusuhi orang yang diurapi oleh Tuhan. Amin.